Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila qiyamah. Masalah al-miftah huda, sabar, sadar, tahan kesulitan. Yang kita taati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftul Huda, mudah-mudahan sehat dan panjang usia. Rekan Dewan Kiai Haji Maki Mujahid, Dewan Kiai Iqbal Malebari, Dewan Kiai Haji Muton Atu'illah, Dewan Kiai Haji Ahmad Sa'ban, Dewan Kiai Haji Ijang Aristatolis, Dewan Kiai Haji Muhammad Zikri Latiful Huda, Ibu Dewan Kiai hadir, mana ada dari Ajaib bin Naratul Huda, Dewan Kiai Hidayat Kamilatul Huda, Dewan Kiai Bunda Ajia Ai Saidah, yang lainnya lah, kesepuhan Kiai Haji Abu Sofi Saiful Uyun, Kiai Haji Sarif Hidayat, Kiai Saif Sudarman dan kawan-kawan, dan sepuhan kita Kiai Haji Iing Amrul Iing Solihin, dan tentu yang lainnya, para pengurus Hamidah periode 2024 sampai ini, koreksi ya, kenapa jadi 5 tahun, sejak kapan? Hamidah itu tidak 5 tahun, nanti mungkin akan diberikan arahan oleh pimpinan. Hadirin sekalian, kalau kita melihat kegagalan berorganisasi itu ada dalam beberapa fase, demikian juga kesuksesan organisasi berada dalam fase yang sama. Outcome kita sudah di-branded, yaitu ulama al-amilin, imam al-muttaqin dan muttaqin. Terciptanya masyarakat Indonesia Muslim yang selalu mengamalkan ilmunya, yang selalu menjadi penggerak kebaikan dan minimal menjadi orang yang tidak terbawa oleh apapun dalam memegang kebenaran. Itu adalah outcome kita. Semua yang ada intinya adalah bagaimana terciptanya masyarakat sekeliling Hamidah ini memiliki 3 hal penting: ulama al-amilin, imam al-muttaqin, dan muttaqin.
Kemudian yang kedua adalah prosesi mesin produksi. Dan alhamdulillah untuk kita sudah mendapatkan produk unggulan. Bukan hanya produk kecerdasan ilmiah, tetapi juga produk kecerdasan ilahiyah. Itu yang membuat kita bangga. Rutinitas semenjak kita mau tidur sampai tidur lagi, Al-Maghfurlah telah membuat tahapan-tahapan, kegiatan-kegiatan. Dan saya yakin kalau kegiatan itu dilakukan pasti akan melahirkan outcome dari program pesantren tadi. Tentunya yang tidak kalah penting adalah SDM. SDM itu adalah sumber daya manusia. SDM baik, kegiatan mulus, itulah yang harus kita pertahankan. Sebenarnya kita tidak harus mencari bentuk seperti apa. Apalagi kalau kita terlalu sombong kalau berani menambahkan. Tapi setidaknya kita pertahankan metode, cara bagaimana pendiri pesantren ini telah meninggalkan, telah menjadi sebuah tirkah. Dan kita yakini bersama, bukan produk kecerdasan hanya ilmiah, tetapi juga produk kecerdasan ilahiyah. Paling yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahan baku mesin produksi. Saya tadi melihat ada beberapa, ada bagian apa namanya? Pertama itu apa ini? Ada pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Itu sebenarnya, kemudian yang lain-lainnya. Yang butuh, yang sangat kita butuhkan di sini adalah tim tenaga ahli. Tim tenaga ahli ini menjadi mutlak kepentingan kita untuk selalu bahan baku ini tersedia. Karena apa? Karena mesin terus berjalan, tetapi bahan bakunya tidak ada. Kalaupun tidak mogok, ya pasti mesin itu akan hancur. Input di sini adalah diperlukannya tenaga ahli. Dan tenaga ahli ini tentu tenaga ahli yang memang proporsional dan profesional melalui bidangnya masing-masing. Saya contohkan adalah dakwah. Kita belum punya kurikulum dakwah dalam 1 tahun. Isu yang berkembang dalam 1 tahun sangat banyak sekali. Isu nasional, ada hari ibu, ada hari pahlawan, ada hari kesaktian Pancasila, ada hari kemerdekaan Republik Indonesia, macam-macam hari. Ada PHBI, ada bulan menjelang tahun baru, ada bulan Rajab, ada bulan Maulid, ya. Tetapi yang belum ada adalah bagaimana membuat kurikulum dari bahan-bahan yang ada. Lalu kemudian kita punya arah 1 tahun ini apa? Contoh kecil saja. Sekarang ada namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini membuat anak semakin tidak punya waktu untuk sekolah agama. Lalu dengan demikian otomatis anak tersebut tidak mendengar seruling indah santri. Anak tersebut tidak melihat tarian indahnya santri. Begitu masuk kelas 6 SD, sudah ada 5 SMP yang memboging kepada kelas 6 SD.
Pertanyaannya, akankah bertahan kader untuk masuk di dunia pesantren? Semenjak undang-undang pesantren tahun 2009, maaf 2023 kalau nggak salah, awal itu pesantren signifikan dari 30 sampai bisa 45.000 pesantren. Tetapi berbarengan dengan itu database santri menyusut tinggal di bawah 50%. Ini ruang kita. Ini persoalan kita. Apakah 5 tahun ke depan masihkah akan ada santri sebagai santri yang keberhidupnya santri, yang berpendidikan santri, yang tidak ada di Kemenang, yang tidak ada nomornya di Diknas, tapi hanya nomornya ada di nomor santri. Sekarang di pesantren penuh dengan orang yang database-nya di di Kemenang dan atau di Diknas, di pesantrennya tidak ada. Ini adalah kekhawatiran kita, kekhawatiran Hamidah itu. Minimalnya kita harus berani. Anak kita sendiri begitu masuk, tidak masuk MI, tidak masuk SD, tapi Hamidah membuat madrasah muadalah pula setingkat SD, dan itu ada rekognisi afirmasinya. Kalau tidak dimulai 3 tahun ke depan, kita hanya kuasil sejarah. Dulu di sini pesantren besar, santrinya banyak. Nah, ini tempat bukunya di sini. Ini makam kiai di sini. Alhamdulillah, dan inilah dakwah yang harus dilakukan sebagai minimal ada sebuah kurikulum. Belum ruang kosong wanita. Hasil survei hampir 80% lebih perempuan menjelang nikah sibuk dengan menghias diri untuk mendapatkan tempat lelaki bertengger. Lupa dia akan menjadi seorang istri dan lupa dia akan menjadi seorang ibu. Di sini ruang kosong, dan ruang kosong ini hari ini sudah terisi hampir 60% dengan pemahaman di luar Asy'ariyah al-Maturidi, di luar fikih-fikih Ahlussunnah. Ini kondisi. Ini yang harus kita pahami. Jadi bagaimana kalau Hamidah saja hari ini anaknya tidak di pesantren? Saya khawatir jangan 10 tahun, 5 tahun pesantren akan semakin banyak, tetapi santri akan semakin menurun. Ini data tahun 2024 awal. 2024 awal pesantren semakin banyak, hampir 40%, tetapi santri menurun hampir 60% tidak adanya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Di sisi lain ada teknologi IA, ya, mau nanyain apa, seketika itu juga dijawab. Persoalan apa? Persoalan yang ditanyakan. Seakurat mana? Akurat dan sangat luar biasa. Hari itu butuh jawaban, hari itu ditanyakan, hari itu selesai. Apakah Hamidah sudah bisa menjawab persoalan masyarakat? Ketimpangan ekonomi, kesejahteraan yang hanya dalam mimpi, ketidakpercayaan terhadap penguasa, keapatisan terhadap pembangunan. Ini persoalan-persoalan yang Hamidah harus hadapi. Belum dalam persoalan politik,
dalam persoalan-persoalan yang lain. Satu aja lah.